Luhut klaim masyarakat sepakat pemilu ditunda. Jika ada seorang pemimpin fajir, selagi bukan kufur-kufur bawah, ada pemimpin yang fajir yang tidak mengiklankan kekufurannya, maka kita tidak diperkenankan keluar dari kepemimpinan mereka, apalagi membuat satu gerakan melawan mereka. Karena pemimpin kalau fajir, dia bisa berbuat apa saja, yang akan jadi korban adalah umat, akan digilas dan dihancurkan. Maka tidak diperkenankan. Maka khuruj minal imam tidak diperkenankan dalam mazhab kita ahli sunnati wal jamaati. Akan tetapi jika kita ingin buat perubahan, ikutilah prosedur perubahan yang membuat perubahan yang diizinkannya. Kemudian juga biasanya kita mulai dari siapa yang memilih pemimpin tersebut. Ini kadang-kadang yang perlu dipahami. Yang memilih umat, yang nyesel umat, ini kan bermasalah. Misalnya, ini kan semuanya misal. Kemudian membuat perubahan sesuai dengan prosedur yang diizinkan. Apa yang diizinkan selama ini? Mungkin dari sebagian negara-negara atau ada masalah demonstrasi, menampakkan keinginannya, menunjukkan keinginannya, ya, keinginannya untuk membuat perubahan. Nah, disinilah kita melakukan yang seperti itu, tampakkan keinginan kita dan seterusnya, sampai bermacam-macam. Tapi kalau mengangkat senjata, tidak seperti itu caranya. Kalau sudah mengangkat senjata, nanti yang jadi korban rakyat. Karena yang namanya pemimpin fajir, kalau seandainya di sebuah negara pemimpin fajir, pemimpin yang jahat, jahat itu apa saja dilakukan, jahat dilakukan, dan dia bisa bermacam-macam. Bahkan mungkin yang dibom bukan pasukan, yang ngapain ngebom pasukan, biarin dulu dia. Ini dibom tempat-tempat lain dan sebagainya. Naudzubillah. Namanya pemimpin fajir, jahat, ahli neraka yang hadir di tengah bumi. Maka kalau bertemu dengan pemimpin semacam itu, maka itu tidak digampangkan. Selagi dia masih muslim, bukan kufur bawah, bukan ini, maka kita tidak boleh keluar. Maka dengan prosedur yang benar. Nah, prosedur yang benar mungkin kalau ada diizinkan demonstrasi seperti di beberapa tempat, ya, kayak di, tidak tahu di Indonesia itu demonstrasi diizinkan tidak, saya tidak mengerti. Kalau saya ngomong diizinkan nanti salah. Saya orang buta undang-undang. Seperti di Hong Kong, di mana itu ada demonstrasi, dan demonstrasi itu memang difahami oleh seorang pemimpin cerdas yang ngerti apa yang diinginkan rakyat, dan demonstrasinya baik, duduk manis begitu, macamnya duduk tidak membuat ini, dan kemudian langsung ditanggapi. Cuman kalau duduk nggak ditanggapi mungkin juga marah, kan begitu. Artinya tidak mudah, jangan gampang mengomandoi orang untuk mengangkat senjata. Karena yang akan jadi korban siapa? Rakyat dan umat. Maka dalam akidah ahli sunnah wal jamaah nggak boleh. Akidah ahli sunnati wal jamaati. Baik. Kemudian lakukanlah yang bisa anda lakukan. Mungkin ya membuat satu gerakan bersama. Apalagi ada kisah misalnya, kalau di negeri kita semoga dijauhkan dari percekcokan deh, dijauhkan dari perselisihan. Kalau memang ada pemimpin yang tidak baik di negeri kita, semoga sadar dan mengundurkan diri deh cepat begitu. Atau ada kisah kalau di Indonesia ada pemimpin yang diturunkan juga ada kan sebelumnya, tanpa harus perang kan ada. Kita pernah kan di negeri, kalau memang di Indonesia. Ini kan pertanyaan kalau, saya jawab kalau, ya, saya tidak pengen punya musuh siapapun. Pertanyaan jika, maka saya jawab jika. Ya, jika memang pemimpin kita nggak benar, ya semoga pemimpinnya sadar lalu turun, biar diganti yang lainnya. Kalau memang tidak turun, tetap saja kan kita juga punya kisah presiden yang diturunkan kan negeri kita karena tidak sesuai menurut rakyat, diturunkan saja. Tapi tanpa harus anda mengangkat senjata, tanpa harus anda membuat kerusakan yang korban adalah anak-anak kecil, wanita-wanita yang tidak bersalah. Kerusakan, maka tidak seperti itu. Ayo, kalau memang dia nggak baik ya diturunkan, bagaimana caranya? Dulu ada yang diturunkan, kenapa sekarang tidak bisa? Bisa dong. Klaim bahwa pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung isu penundaan pemilu 2024 sebagaimana disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dipertanyakan. Menurut Partai Demokrat, apa yang disampaikan Luhut ini mengada-ada, apalagi data yang disampaikan disebut berasal dari big data percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan alasan serupa pernah disampaikan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Namun alasan big data dikritik publik
termasuk pada praktisi media sosial. Kamhar menyarankan agar Luhut segera menghentikan wacana penundaan pemilu 2024 yang membuat gaduh masyarakat. Menurutnya wacana itu justru bisa menjerumuskan Presiden Jokowi karena bertentangan dengan konstitusi. Kamhar menyarankan agar Luhut belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang secara tegas menolak penambahan masa jabatan presiden meskipun tingkat kepuasan publik terhadap SBY sangatlah tinggi kala itu. Terlebih konstitusi membatasi masa jabatan atau periodisasi presiden. Klaim bahwa pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung isu penundaan pemilu 2024 sebagaimana disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dipertanyakan. Menurut Partai Demokrat, apa yang disampaikan Luhut ini mengada-ada, apalagi data yang disampaikan disebut berasal dari big data percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakubadi mengatakan alasan serupa pernah disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, namun alasan big data dikritik publik termasuk pada praktisi media sosial. Kamhar menyarankan agar Luhut segera menghentikan wacana penundaan pemilu 2024 yang membuat gaduh masyarakat. Menurutnya wacana itu justru bisa menjerumuskan Presiden Jokowi karena bertentangan dengan konstitusi. Kamhar menyarankan agar Luhut belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang secara tegas menolak penambahan masa jabatan presiden meskipun tingkat kepuasan publik terhadap SBY sangatlah tinggi kala itu. Terlebih konstitusi membatasi masa jabatan atau periodisasi presiden. Klaim bahwa pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung isu penundaan pemilu 2024 sebagaimana disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dipertanyakan. Menurut Partai Demokrat, apa yang disampaikan Luhut ini mengada-ada, apalagi data yang disampaikan disebut berasal dari big data percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakubadi mengatakan alasan serupa pernah disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, namun alasan big data dikritik publik termasuk pada praktisi media sosial. Kamhar menyarankan agar Luhut segera menghentikan wacana penundaan pemilu 2024 yang membuat gaduh masyarakat. Menurutnya wacana itu justru bisa menjerumuskan Presiden Jokowi karena bertentangan dengan konstitusi. Kamhar menyarankan agar Luhut belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang secara tegas menolak penambahan masa jabatan presiden meskipun tingkat kepuasan publik terhadap SBY sangatlah tinggi kala itu. Terlebih konstitusi membatasi masa jabatan atau periodisasi presiden. Klaim bahwa pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung isu penundaan pemilu 2024 sebagaimana disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dipertanyakan. Menurut Partai Demokrat, apa yang disampaikan Luhut ini mengada-ada, apalagi data yang disampaikan disebut berasal dari big data percakapan dari 110 juta orang di media sosial. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakubadi mengatakan alasan serupa